Beralih dari Jakarta, kita ke sorotan yang ada di Banten. Saudara, ratusan warga di kota Cilegon berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat setelah pemerintah Banten memberlakukan pemutihan pajak kendaraan. Tingginya antusiasme warga yang hendak membayar pajak kendaraan membuat seluruh loket pembayaran tak membendung panjangnya antrean. Antrean panjang ini terjadi lantaran adanya pemberlakuan pemutihan bebas denda pajak bagi kendaraan yang menunggak dan berada di tahun 2024 hingga ke belakang. Banyaknya warga yang datang sempat membuat sistem pembayaran error, namun petugas langsung memperbaikinya dan proses pembayaran pajak dapat kembali normal. Sementara itu, saudara, antrean pemutihan bebas denda pajak di Samsat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga sempat ricuh. Kericuhan diduga karena adanya kesalahpahaman antara petugas dan warga, di mana warga yang mengantri menduga petugas kasir mendahulukan berkas titipan atau adanya praktik jalur orang dalam. Atas kejadian ini, pihak Samsat Kabupaten Bandung meminta maaf atas kericuhan yang terjadi dan akan memperbaiki kinerja dan juga pelayanan. Sorotan lainnya, saudara, Polda Jawa Barat melakukan olah TKP ulang kasus pemerkosaan dokter PPDS di lantai 7 Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSHS Bandung. Olah TKP difokuskan ke kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Olah TKP ulang dilakukan di lantai 7 Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSHS Bandung. Olah TKP ini meliputi pemeriksaan swab dengan metode tertentu di beberapa tempat tidur di salah satu ruang perawatan yang belum digunakan. Polisi menyebut olah TKP difokuskan pada kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Sementara hasil olah TKP ini belum bisa disampaikan karena harus menunggu analisis dari Puslap 4. Mendatangi TKP kembali di Rumah Sakit Samsadikin untuk mengumpulkan kembali ya, dan pendalaman terhadap barang bukti yang mungkin masih ada di TKP. Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu kaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh korban pertama dan kemudian korban kedua maupun ketiga di ruang 711 lantai 7 Rumah Sakit Samsadikin, baik untuk olah TKP yang kejadian pertama maupun kedua dan ketiga juga sama dilakukan di olah TKP yang di tempat yang sama. Korban kasus pemerkosaan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bertambah jadi 3 orang. Polisi menyebut tersangka Priguna Anugrah juga memperkosa 2 pasien yang tengah menjalani perawatan. Modus yang dilakukan Priguna sebagai residen anestesi, yakni mengelabui korban untuk memeriksa alergi anestesi, serta melakukan anestesi atau pembiusan. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan tersangka telah melakukan pemerkosaan di 3 waktu yang berbeda dan menggunakan ruangan yang sama di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yakni ruangan yang belum beroperasi di lantai 7. Untuk korban yang tambahan 2 lagi ini usianya 21 tahun dan 31 tahun. Kami ini juga menerima perlakuan sama dari tersangka. Yang modusnya sama itu kejadian pada tanggal 10 Maret dan tanggal 16 Maret. Saat akan dilakukan pemeriksaan dengan alasan uji anestesi dan sebagainya itu dia membawa pasien itu sendiri. Pada awalnya dia pasien sama-sama keluarganya. Tapi pada saat dilakukan oleh pemeriksaan oleh pelaku ini dibawa sendiri ke lantai 7 ke TKP yang sama. Menyikapi kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada 3 langkah yang dilakukan kementeriannya, yakni menghentikan sementara PPDS di Unpad dan Rumah Sakit Hasan Sadikin, pencabutan izin kerja, serta mengadakan evaluasi serta melakukan tes mental bagi seluruh dokter PPDS.
Kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSHS untuk lihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki. Kita udah pastikan STR, SIP dicabut karena Bapenas sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Nah, itu yang kedua. Ketiga, ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan, masalah mental. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu, dan setiap tahun karena mereka kan under a lot of pressure, tekanannya banyak, setiap tahun harus tes mental, sehingga dengan begitu kita bisa melihat kalau ada yang anxiety, apa cemas, ada depresi, itu bisa ketahuan lebih dini. Saat ini Polda Jawa Barat membuka layanan pengaduan. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang bagi korban tindak asusila dokter PPDS yang masih kesulitan atau belum berani melapor. Tim Liputan, Kompas TV.